Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Nurlianti Dehi Empar, asal sekolah SMK Negeri Pariwisata Parigata Parigi. Dalam kesempatan ini saya akan membuat aksi nyata dengan topik Merdeka Belajar. Baik Bapak Ibu Guru, selamat menyaksikan. Ya, di sini adalah aksi nyata topik Merdeka Belajar. Dalam topik Merdeka Belajar ada 5 komponen yang harus kita pahami, yaitu pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, kemudian mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 1. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Kita sebagai pendidik perlu terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka, yaitu manusia yang hidup bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Yaitu memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik hidup dalam bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Guru yang dikagumikah? Guru yang bertutur kata lembut, guru yang selalu menyimak pendapat kita, atau guru yang selalu menyemangati kita. Kita masuk pada modul 2, yaitu mendidik dan mengajar. 1. Mendidik menyeluruh. Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung, atau sebaliknya. Mendidik tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, pendidikan kerakyatan dan kebangsaan. Selain itu, pendidikan kecerdasan dan pola pikir pendidikan kultural, yaitu pendidikan yang berdasarkan pada garis bangsa dan budaya. Pendidikan kultural akan melengkapi, mempertajam, dan memperkaya pendidikan kecerdasan murid. Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Pendidikan adalah tempat peresmian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, jasmani. Ki Hajar Dewantara. Kita masuk pada modul 3, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 1. Kodrat murid. Kodrat keadaan terdiri dari keadaan alam dan kodrat zaman. Segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan baik alam maupun zaman. Ki Hajar Dewantara. Guru berperan sebagai penghubung dengan sumber belajar mereka yang ada di sekitar murid atau di sekolah. 2. Asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu merupakan pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Budaya kebudayaan
atau cara hidup bangsa itu bersifat kontinu atau bersambung tak putus-putus. Yang kedua, konvergen, yaitu bersama bangsa dan mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Kemudian konsentris, yaitu bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 1. Menumbuhkan budi pekerti. Kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Selain itu, terdapat juga bagian intangible, yaitu bagian yang berhubungan dengan kemampuan kognitif atau berpikir menyerap pengetahuan. Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Ki Hajar Dewantara membagi budi pekerti menjadi dua bagian, yaitu bagian biologis, yaitu seperti rasa takut, rasa malu, rasa kecewa, rasa iri, rasa egois, rasa berani, dan segala perasaan dan jiwa manusia yang tidak dapat berubah dan menetap pada individu sejak anak-anak sampai dewasa. Yang kedua, bagian intangible, yaitu seperti kecakapan dan keterampilan pikiran, kemampuan menyerap pengetahuan yang dapat dirubah karena pengaruh keadaan lingkungan dan pendidikan. Modul kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. 1. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Selamat dan bahagia, pemahamannya, setiap pendidik sebaiknya harus mengenal dan memahami kekuatan kodrat anak, bahwa setiap murid dapat mengekspresikan dan membuat diri dengan cara yang berbeda. Yang kedua, sistem Among. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among. Ing ngarso sung tulada, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Ing ngarso sung tulada, di depan memberi teladan. Seorang guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada muridnya, menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Ing madya mangun karsa, di tengah membangun. Seorang guru diharapkan mampu membangkitkan semangat, berswakarsa, dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan panutan. Tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Seorang guru tidak hanya memberi motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya, agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karya. Merdeka Belajar abad 21. Pada abad ke-21, beberapa referensi menyebutkan bahwa kemampuan pemecahan masalah, kemampuan kognitif yang kompleks, kemampuan sosial, emosional menjadi sangat penting bagi murid dan guru. 2. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik untuk murid, yaitu membimbing murid memperbaiki bangsa. Membimbing murid untuk menemukan kesadaran bahwa gotong royong atau kerjasama penting dan bermanfaat, secara tidak langsung menanamkan, melestarikan, dan memperbaiki budi bangsa Indonesia. Yang kedua, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, menghidupkan, menambah, dan menggembirakan perasaan kesosialan tidak akan dapat terlaksana jika tidak didahului oleh pendidikan diri atau pendidikan individu, karena inilah dasarnya pendidikan budi pekerti yang akan dapat menimbulkan rasa kemasyarakatan atau rasa sosial. Trisentra pendidikan adalah 3 wadah dasar proses pembentukan pendidikan murid yang terdiri dari alam keluarga, alam sekolah, dan alam masyarakat atau komunitas. Ketiga alam tersebut berperan dan berkontribusi
mengembangkan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan murid. Baik Bapak Ibu Guru dimanapun berada, demikian pemaparan saya tentang penyebaran tentang Merdeka Belajar. Mohon dukungannya, mohon refleksinya agar saya bisa berhasil, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.